Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada hari ini, hari Minggu, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, berkat-berkatmu bagi kami, sehingga kami bisa ada saat ini sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami terima akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur kepadamu, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Deja Vu. Deja Vu. Nah, apa itu deja vu? Deja vu itu sensasi di mana kita merasa satu kejadian ini pernah kita alami di masa lalu. Jadi seperti peristiwa yang terulang kembali. Nah, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes. Kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Nah, saya akan bacakan buat kita bersama. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya.
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini dari ayat-ayat inilah kita akan belajar sesuatu tentang Yesus. Deja vu. Nah, dalam ayat-ayat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup orang-orang percaya. Nah, yang pertama, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita? Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Dia bisa melihat ke depan. Dia bisa melihat ke masa depan kita. Ini yang pertama. Jadi Tuhan melihat kehidupan kita jauh ke depan daripada yang bisa kita lihat. Dan kalau kita perhatikan, di sini dikatakan bahwa di tepi danau Tiberias di Galilea. Nah, kalau kita baca di dalam Injil-Injil lain, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengatakan ini jauh sebelum Ia bangkit, bahkan jauh sebelum kejadian ini berlangsung. Kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 32. Di dalam Matius 26 ayat 32 ini, Yesus sebenarnya sudah bilang, waktu Dia bangkit, Dia akan mendahului murid-murid ke Galilea. Dan kejadian ini di tepi danau Tiberias ini itu letaknya di Galilea. Jadi sebelum yang kita baca ini terjadi, sebenarnya Tuhan sudah mengetahui itu, Tuhan sudah melihat itu. Jadi Tuhan tahu tempatnya di mana, waktunya kapan, dan apa yang terjadi. Nah, inilah yang Tuhan kerjakan. Inilah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan sudah melihat kehidupan kita jauh di depan kita, yang kita sendiri tidak bisa lihat. Tapi Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Nah, berapa tahun yang lalu ada satu film Hollywood. Nah, film ini bercerita tentang perkembangan teknologi yang luar biasa, sehingga ada satu teknologi yang dipakai oleh polisi untuk melihat ke masa depan. Jadi dengan alat itu polisi bisa melihat ada kejahatan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi waktu mereka melihat kejahatan di masa depan, mereka akan catat kapan waktunya, tanggalnya. Jadi sebelum kejahatan terjadi, polisi sudah siap untuk menangkap penjahatnya. Ya, walaupun dalam cerita itu pada akhirnya ada kesalahan yang terjadi di teknologi tersebut, di alat itu, tapi intinya ya mereka melihat masa depan. Nah, kira-kira seperti itulah yang Tuhan lakukan, yang Tuhan bisa lakukan, dan jauh melampaui film tersebut. Kalau film tersebut ada alatnya rusak, nah kalau Tuhan Yesus tidak ada kesalahan yang terjadi. Jadi Tuhan betul-betul melihat masa depan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada kita, entah itu besok, atau lusa, atau minggu depan, atau bulan depan. Tuhan bisa melihat semuanya. Nah, apa maksudnya buat kita? Jadi maksudnya adalah Tuhan mengenal kita. Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita jauh sebelum kita juga bisa memikirkan dan melihat itu. Tuhan bisa tahu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu tidak ada yang tertutupi di hadapan mata Tuhan. Jadi artinya hidup kita itu betul-betul terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu yang kita hanya bisa mengira-ngira, Tuhan bisa tahu secara pasti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita mempercayakan hidup kita kepada
Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu masa depan kita. Dan Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Nah, ini yang pertama ya. Tuhan melihat masa depan. Tuhan melihat masa depan kita. Tuhan melihat masa depan murid-muridnya, bahwa mereka nanti akan ada di Galilea. Dan Tuhan juga tahu besok kita akan ada di mana dan melakukan apa. Tuhan tahu semuanya. Nah, yang kedua, karena Tuhan melihat apa yang akan terjadi, maka Tuhan juga pasti akan mengarahkan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi, Tuhan juga sedang mengarahkan murid-muridnya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, murid-murid di sini sudah mulai melenceng kelihatannya. Setelah mereka tidak tahu menghabiskan beberapa waktu di tepi danau itu, kemudian Petrus muncul dengan satu ide. Aku akan pergi menangkap ikan. Dan semua bilang, ayo, let's go. Semuanya mau ikut. Secara tidak langsung ya, Petrus kembali ke dalam rutinitas yang semula, menjala ikan, nelayan. Nah, mereka mulai berlayar dan tidak dapat apa-apa. Mereka tidak dapat apa-apa. Dan di sini yang unik, Tuhan mengarahkan mereka dengan cara mengingatkan mereka akan sesuatu yang pernah terjadi. Deja vu. Deja vu. Tuhan mengarahkan mereka dengan cara membuat mereka ingat. Membuat mereka ingat pertama kali Yesus memanggil mereka. Mereka tidak dapat ikan apa-apa. Sepanjang malam mereka tidak dapat ikan. Dan Yesus tampil di sana. Kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan waktu mereka tebar, mereka sudah tidak bisa tarik jalannya. Oh, penuh dengan ikan sampai mereka tidak bisa tarik jalannya. Dan saat itu Yohanes langsung connect dia. Dia pasti merasa ini seperti deja vu. Dan cuma satu orang yang pernah melakukan itu dalam kehidupannya, yaitu Yesus. Makanya Yohanes langsung bilang, itu Tuhan. Dan Petrus langsung pakai bajunya dan terjun ke dalam air. Tuhan memakai cara yang unik untuk mengarahkan murid-muridnya. Tuhan pakai cara yang unik untuk mengingatkan murid-muridnya tentang panggilannya, yang membuat murid-murid kemudian sadar siapa mereka, sadar itu adalah Tuhan. Dan bukan cuma dengan cara-cara yang unik, Yesus juga tampil dengan berbagai macam cara. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Markus 16 ayat 12, di situ dikatakan Yesus tampil dengan rupa yang lain. Jadi waktu Yesus bangkit, Yesus sudah dalam tubuh kemuliaannya, bukan lagi tubuh manusia yang fana, tapi tubuh yang mulia, penuh dengan kemuliaan, dan dia bisa tampil dengan cara yang Yesus mau. Itu makanya setiap kali dia tampil, murid-murid butuh waktu untuk bisa mengenal ini Tuhan. Bahkan dua orang murid yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, setelah Yesus pergi baru mereka sadar ini Tuhan pantasan. Oh, semangatnya membara kita ya waktu ngobrol. Jadi Yesus juga bisa tampil dalam wujud siapa saja. Nah, inilah cara Tuhan mengarahkan kita. Terkadang Tuhan tidak berbisik di telinga kita. Tuhan tidak berbicara secara langsung
memperdengarkan suaranya kepada kita, tapi dia memakai berbagai macam cara. Dia bisa memakai ingatan kita, dia bisa memakai emosi kita. Apapun Tuhan bisa pakai untuk mengarahkan kehidupan kita. Dan Tuhan juga bisa tampil dalam wujud apa saja. Mungkin dia bisa berbicara melalui teman kita. Mungkin dia bisa berbicara kepada kita melalui pasangan hidup kita. Mungkin dia juga bisa berbicara melalui hamba-hamba Tuhan yang kita kenal. Dia bisa berbicara melalui apa saja. Oleh karena itu, kita harus senantiasa peka. Kita harus senantiasa membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kita bisa merasakan, kita bisa tahu saat Tuhan berbicara kepada kita. Kita bisa merasakan itu, kita bisa mengenal, oh ini suara dari Tuhanku. Sehingga kita tidak salah. Tuhan bisa tampil sebagai orang-orang yang mungkin kita anggap remeh. Jadi, ya otomatis kita juga harus memiliki kerendahan hati. Sehingga kita, waktu kita menerima masukan-masukan, kita tidak mandang, oh kamu anak ingusan, ngapain saya dengar sama kamu. Tidak. Tapi kita punya kerendahan hati untuk mengenal. Walaupun mungkin orangnya lebih muda, atau mungkin ya nggak level lah dengan kita pikir. Tapi tidak ada yang tidak bisa Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi butuh kerendahan hati juga untuk kita bisa mengenal suara Tuhan. Jadi ini yang kedua, bahwa Tuhan mengarahkan kita. Tuhan membimbing kita dengan cara-cara yang unik dan dalam wujud yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan melakukan itu. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi, Tuhan melihat masa depan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi di hadapan kita. Dan yang kedua, Tuhan mengarahkan kita, membimbing kita dengan cara yang unik. Dan yang ketiga, yang terakhir, Dia Tuhan yang menyediakan. Dia Tuhan yang menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan segala yang kita butuhkan. Kalau kita lihat di bacaan kita tadi, murid-murid semalam-malaman tidak dapat ikan. Mereka mencari ikan buat apa? Ya buat makan lah. Tapi mereka tidak dapat itu. Bahkan Yesus tanya, kalian punya ikan tidak? Oh tidak ada Tuhan. Tapi ternyata waktu murid-murid sampai ke daratan, sudah ada bara api dan di atasnya ada ikan bakar, ada roti. Ternyata Tuhan sudah menyediakan. Walaupun setelah sampai juga Tuhan bilang, udah mana kasih beberapa ikan yang kalian dapat itu. Tapi sebelumnya Dia sudah menyediakan. Allah menyediakan kebutuhan kita. Amin. Allah menyediakan kebutuhan kita. Dan karena Dia bisa melihat jauh ke depan, Dia juga tahu, oh ini mereka bakalan nyari ikan dan tidak dapat ikan. Dan Tuhan menyediakan saat itu. Tuhan menyediakan yang murid-murid butuhkan. Nah, biasanya orang-orang waktu pacaran, cowoknya ini akan melakukan segala-galanya buat kekasihnya. Betul tidak? Bapak-bapak waktu dulu pacaran atau yang masih berpacaran, betul tidak? Yang cowok-cowok akan melakukan segalanya buat kekasihnya, buat ceweknya ini. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya si cewek yakin. Ya, cowok melakukan ini sebagai ekspresi cinta.
Nah, dengan pesan, pasti ada pesan di balik itu, supaya si cewek ini, si pacarnya ini yakin kalau dia mencintai pacarnya, dan juga untuk menyatakan, memberikan kepastian bagi pacarnya bahwa dia sanggup memenuhi kebutuhan, dia sanggup menyenangkan pacarnya. Makanya cowok-cowok waktu pacaran akan berjuang sedemikian rupa. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mau mencukupkan, mau memberkati kita, menyediakan apa yang kita butuhkan? Yang pertama, memang karena Ia mengasihi kita. Dan kita tidak akan tega melihat orang yang kita kasihi menderita. Sebagai manusia, kita tidak akan tega melihat orang yang kita kasihi menderita. Nah, itu juga yang Tuhan lakukan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi umatnya, hingga Ia juga tidak akan tega melihat umatnya yang setia menderita. Karena Dia mengasihi kita, oleh karena itu Dia menyediakan apa yang kita perlukan, Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan dengan cara itu pula Dia membuktikan kepada kita bahwa Dia sanggup, bahwa kita tidak salah pilih. Kita tidak salah pilih Tuhan, karena Tuhan yang kita pilih adalah Tuhan yang berkuasa dalam merawat kita. Dia Tuhan yang berkuasa dalam memelihara kita. Dia Tuhan yang berkuasa dalam memenuhi segala kebutuhan kita. Inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita. Jadi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini adalah Dia Allah yang melihat hidup kita jauh sampai ke depan, masa depan kita. Dia Allah yang membimbing kita, membimbing dengan cara-cara yang luar biasa, yang unik, yang tidak mungkin kita pikirkan. Dan yang terakhir, Dia Allah yang mencukupkan segala yang kita butuhkan. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita, dan untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia Allah yang berkuasa dan bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kita tidak perlu khawatir. Serahkan hidupmu, serahkan segala kebutuhanmu kepada Tuhan, karena Dia tahu, dan Dia tidak akan membiarkan. Dia akan menuntun dan akan menyediakan. Amin buat firman Tuhan. Mari saat ini untuk menutup firman Tuhan dan ibadah kita pada hari ini, kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikanmu, karena Tuhan, kasih setiamu, penyertaanmu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang Maha Tahu, yang melihat kehidupan kami. Dan Engkau tahu apapun yang kami butuhkan. Engkau dengan setia membimbing kami dengan cara-cara yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa, menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa bagi jemaat Mana Family, berdoa bagi jemaat PCC Grow Youth. Hamba serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau yang menyertai, memberkati. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau Allah yang menuntun hidup kami, Tuhan. Kami mohon Engkau juga Allah akan memelihara kami, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Secara khusus kami berdoa di masa-masa yang sulit ini, Tuhan, di tengah pandemi corona.
COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menjadi perlindungan bagi kami, membentengi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau juga Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa Tuhan, oh Tuhan, jika kami mengalami pergumulan-pergumulan yang berat di masa-masa ini Tuhan, karena pekerjaan yang semakin sulit akibat COVID-19 ini, Engkau Allah yang akan membukakan tingkap-tingkap surgamu, mengalirkan berkat-berkat-Mu bagi kami, membukakan, oh Tuhan, ladang-ladang yang baru Tuhan bagi kami, sehingga kami akan tetap terpelihara di dalam kuasa kasih-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau juga Allah yang akan memberkati bangsa kami, Engkau memberkati kota kami. Kiranya Engkau menolong Tuhan pemerintahan kami dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini, supaya pemerintah bisa Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, Engkau pimpin Tuhan, sehingga bisa membuat keputusan-keputusan yang efektif dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Berdoa memberkati Tuhan tim-tim medis, dokter, perawat yang ada, supaya mereka juga Engkau berikan kekuatan, kesehatan dalam mereka bertugas melayani Tuhan masyarakat. Engkau Allah yang memberkati kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya COVID-19 bisa segera berlalu. Kuasa-Mu Tuhan tercurah, memulihkan bangsa kami, memulihkan dunia ini Tuhan. Engkau akan melumpuhkan kemampuan dari virus ini, sehingga ia tidak lagi berbahaya bagi manusia. Kami berdoa supaya masa-masa ini bisa segera berlalu dengan kuasa kasih-Mu Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas hidup kami, sehingga hari ini kami bisa tetap beribadah kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Oleh karena itu diberkatilah engkau dalam setiap hal yang kau kerjakan. Tuhan sendiri yang buat semua menjadi berhasil. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap surga-Nya, mencurahkan segala berkat-berkat Allah penuh melimpah dalam hidupmu, sehingga kau tidak berkekurangan. Apapun yang kau butuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan yang menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, tangan yang berkuasa akan senantiasa mengangkat engkau naik dan bukan turun. Oleh karena itu terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan penghiburan pengurapan Roh Kudus senantiasa menjadi milik pusakamu, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Inilah berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak-Nya, bagi setiap umat-Nya yang hidup setia dan berkenan di hadapan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin.